Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat serta hidayahnya, juga mendapatkan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, lebih dari 10 tahun ya selawat dengan diiringi hadrah al-banjari, istilahnya itu mara ya. Yang mana ini diawali oleh Habib Syekh Abdul Qadir Asy-Syikhaf. Sehingga sekarang di seluruh Nusantara, di seantero Nusantara itu merata sholawatan dengan diiringi dengan hadrah. Enggak macam-macam. Nah, yang tergantung tempatnya. Kalau Jember bersolawat, Situbondo bersolawat, Jawa Timur bersolawat, ya, dan lain sebagainya. Dan itu istilah, artinya istilah atau nama kegiatan di sebuah tempat. Sholawat makan Jember bersolawat, Bangsal Sari bersolawat, sebagainya. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Sehingga dalil ini yang juga diantaranya digunakan untuk orang-orang NU, kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU, untuk memperbanyak sholawat. Adapun sholawat menggunakan rebana itu banyak dalilnya ya. Di antaranya yang di waktu Nabi baru pulang dari perang Badar, kemudian disambut oleh rebana. Namun oleh orang-orang Wahabi, terutama oleh Riyad Bajri ini, orang yang berselawatan itu sampai saking asyiknya mereka itu goyang badannya itu, bagaikan kayu besar, bagai kayu yang tinggi yang diterpa angin, itu goyang. Itu goyang-goyang seperti itu ya, artinya badannya gitu. Itu sahabat waktu berzikir seperti itu. Coba dicek di hadis-hadis itu. Sahabat berzikir, badannya bergerak bagaikan kayu besar ditiup angin. Begitu pula salawat. Cuman Riyad wal Bajri ini mengatakan orang yang berselawatan seperti itu dikatakan segila-gilanya. Ini kan tidak punya adab, tidak punya akhlak. Punya mulut nggak dijaga. Nabi bersabda, Salamatul insan fi hibdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada bagaimana dia mengatur mulutnya. Untung ceramah bukan di Madura. Ceramah Madura ngaji por-por colon, terek-rek biarek colon. Yang dilakukan NU itu ya tidak sembarang melakukan amaliyah, termasuk hadroan, selawatan itu. Itu karena ulama mengerti ada dalilnya, ada hadisnya. Memuji-muji Rasulullah dengan tembang-tembang, dengan lagu-lagu, selawat seperti itu. Itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Dan itu di saat ada Rasulullah. Ya. Dilakukan oleh Rasulullah, di saat Rasulullah. Sahabat memuji-muji Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tidak melarang. Yang ini hanya yang dinamakan dengan hadis takriri. Mana hadis itu ada 3. Ada hadis fi'li, yaitu perbuatan Rasulullah. Ini yang oleh orang Wahabi, yang katanya orang Wahabi ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah, itu Rasulullah sendiri yang berbuat. Kemudian hadis qauli, Rasulullah tidak berbuat tapi memerintahkan atau menganjurkan kepada para sahabat. Itu hadis qauli.
Kemudian ada hadis takriri, yaitu ketetapan Nabi. Nabi tidak berbuat, Nabi tidak menyuruh, tidak memerintahkan sahabat, tapi ketika ada sahabat yang melakukan, Nabi tidak melarang. Itu namanya hadis takriri, ketetapan Nabi. Harus ingat itu, ya. Sehingga tidak sembarangan membid'ahkan orang, tidak sembarangan menjelek-jelekan orang. Termasuk dalam masalah selawatan hadroan di sini. Selawat dan hadroan seperti yang dilakukan oleh orang-orang NU itu sudah ada dasarnya, termasuk dalil ini. Coba orang-orang Wahabi itu baca kitab Madaihun Nubuwah, ya. Itu puji-pujian kepada Rasulullah, puji-pujian, ya, di mana kitab itu isi burdah, isi qasidatul burdah, isi puji-pujian kepada Nabi. Ada 4 jilid di sana. Banyak puji-pujian yang dibuat oleh para sahabat untuk Rasulullah. Jadi tidak asal tidak asal melakukan orang-orang ulama-ulama NU itu. Ilmunya jauh lebih tinggi dari ustadz-ustadz Wahabi. Saya yakin, kenapa? Orang-orang Wahabi yang dibaca hanya itu-itu saja. Kitabnya paling Majmu' Fatawa, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani, siapa lagi itu? Tidak sebanyak kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kitab-kitabnya NU. Al-Bajri ini kurang ajar ya, kurang ajar banget menurut saya ya. Orang selawatan dibilang gila itu. Mulut asal ngomong, musut asal bunyi. Ya. Ini kalau saya berbicara tentang Wahabi, mengkritik Wahabi, pasti satu orang ini akan muncul nanti. Siapa? Ya pemilik akun Ikhlas. Coba tunjukkan wajahmu di medsos. Tunjukkan wajahmu di medsos. Kayak apa kamu? Saya ingin tahu. Ini kayak anak kecil. Pemilik akun Ikhlas ini kayak anak kecil. Persis sifatnya anak kecil. Kalau saya lagi membahas yang lain, itu yang tidak menyinggung Wahabi, kegirangan jika gitu. Kayak bagus kalau kayak gini. Artinya saya dukung kalau kayak gini. Begitu saya mengkritik Wahabi sudah mencak-mencak, marah-marah. Sembarang dikatakan engkong, dikatakan apalah. Ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi itu oleh Allah diberi kesadaran sehingga kembali pada jalan yang benar. Ya tidak harus ke NU, kami tidak memaksa kalian itu harus ke NU, tidak. Seperti ajarannya benar. Ajarannya benar. Tidak menyalah-nyalahkan orang lain, tidak membid'ah-bid'ahkan orang lain, tidak merasa lebih baik daripada orang Islam lainnya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini sanggahan dari saya kepada Riyad Al-Bajri yang mengatakan orang berselawatan itu gila. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kesadaran, dikembalikan pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.